Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan, langkah, rencana, rutinitas yang digunakan oleh pelajar untuk memfasilitasi memperoleh penyiapan, pencarian, dan penggunaan informasi. Jadi, strategi pembelajaran adalah usaha atau cara guru untuk menyampaikan materi sehingga peserta didik itu lebih mudah memahami dan mendapatkan informasi. Sedangkan pengertian metode pembelajaran adalah istilah yang berkaitan dengan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pelajaran secara runtut dan teratur. Ada perbedaan antara strategi dan metode. Metode adalah langkah operasional dari strategi pembelajaran, sedangkan strategi pembelajaran adalah membelajarkan siswa atau strategi mengajari siswa untuk belajar secara maksimal agar hasil belajar menjadi optimal. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Latifah. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan tentang pemilihan dan penerapan metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Di sini ada metode diskusi dan tanya jawab, di mana metode diskusi ini adalah satu cara mengajar yang dicirikan oleh sesuatu yang berkaitan pada topik permasalahan. Di mana di sini para peserta diskusi berusaha mencapai suatu keputusan untuk disepakati bersama dan memecahkan permasalahan yang kemudian dikemukakan oleh sejumlah data ataupun argumentasi. Nah, yang kedua di sini ada metode tanya jawab, di mana metode tanya jawab di sini guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan kemudian siswa yang menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang kedua di sini ada metode ceramah. Metode ceramah di sini sangat penting untuk metode sangat penting untuk pembelajaran Al-Quran Hadis, karena di sini metode ini merupakan penerangan dari seorang guru untuk peserta didiknya. Meskipun di sini hanya sebatas ceramah, tapi ini sangat penting untuk pembelajaran Al-Quran Hadis, di mana siswa itu penting untuk mendapatkan pencerahan dari seorang guru, seperti itu. Yang terakhir di sini ada metode penugasan. Metode penugasan di sini digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberikan tugas kepada peserta didik. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Demak Pratiwi akan menjelaskan tentang poin C yang berisi tentang pemilihan dan penerapan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, di sini strategi yang kami pilih yakni strategi pembelajaran kontekstual, yang berarti strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang kedua ada strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini berupa rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam perkelompok. Jadi seorang pendidik itu membagi kelompok terdiri dari misal 5 kelompok, seperti itu. Ada yang ketiga ada jigsaw learning. Nah, adapun langkah-langkah dalam jigsaw learning di sini memilih materi pelajaran yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang kedua, bagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan bagian yang ada. Setiap kelompok mendapat tugas membaca, diskusi, dan memahami materi yang telah mereka terima. Nah, setiap kelompok mengirimkan anggotanya ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di kelompoknya. Jadi ada tukar-menukar
salah satu anggota kelompok. Yang kelima, mengembalikan suasana kelas menjadi semula sehingga seorang pendidik menanyakan sekiranya ada enggak sih persoalan yang tidak dapat dipecahkan dalam kelompok, seperti itu. Yang terakhir, beri peserta didik beberapa pertanyaan untuk mengecek pemahaman mereka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.